لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin, kaum muslimat, al-hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya walaupun sepertinya hujan mau turun tapi belum. Alhamdulillah. Yahdikumullah sallallahu. Alhamdulillah masih Allah berikan kita waktu dan kesempatan. Mudah-mudahan dapat kita gunakan dengan sebaik-baiknya dalam menambah amalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah bukakan hati kita, Allah cerdaskan akal kita sehingga mudah memahami apa yang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam jelaskan dan terangkan. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dalam bab al-muhafazati ala sunnati wa adabiha, bab tentang memelihara as-sunnah dan adab-adabnya. Bab ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah setelah bab al-muhafazati 'ala al-a'mal, bab tentang menjaga keberlangsungan amal. Seolah-olah beliau mengatakan amal yang dimaksud adalah amal yang di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan bagaimana seseorang beradab terhadap as-sunnah an-nabawiyah. Sudah banyak beberapa ayat yang disebutkan, dan ayat yang terakhir di pertemuan terakhir kemarin, wal yahdhar aw fal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah merasa khawatir orang-orang yang menyalahi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyalahi di sini kalimat yukhalifuna an amrihi, tidak hanya sekedar yukhalifuna amrahu, sebab kalau yukhalifuna amrahu maknanya disuruh dia dah amu, ditagang dia babuat. Tapi tidak, bukan sekadar itu saja, melakukan yang tak disuruhnya pun itu berarti menyalahinya. Yukhalifuna anhu, bukan hanya sekadar yukhalifunahu faqat, tapi yukhalifuna anhu, mengambil jalan lain dari apa yang Nabi SAW tempuh. Itu termasuk menyalahinya, dan ancamannya tak tanggung-tanggung, tusibahum fitnah, akan ditimpa fitnah. Fitnah itu diartikan dengan ujian.
diartikan dengan subhat, diartikan dengan bala. Bala, itu balanya bala, nak kayu lah, musibah. Kemudian fitnah juga diartikan dengan perselisihan, dengan perselisihan, bahkan juga diartikan dengan kesyirikan dan kemaksiatan. Jadi fitnah, orang yang mengambil jalan lain selain jalan Nabi, hati-hati nanti kena fitnah, kena fitnah. Makanya bab ini sangat perlu untuk selalu kita pelajari di saat kita ingin menjadikan amal kita berkesinambungan dan lestari. Supaya apa? Supaya tidak termasuk orang yang mengira beramal saleh tetapi mengambil jalan lain selain jalan Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya Nabi ketika memperhatikan umatnya bahwa mereka pasti akan ada masa redup semangatnya, turun semangatnya, tapi Nabi batasi, ya, fa inna likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad hudi wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halak. Sesungguhnya setiap amal itu ada syirrahnya, ada api pemicunya, ada pemicunya, penyemangatnya. Cuma wa inna likulli syirratin fatrah, tapi sayang api itu kadang-kadang redup, api itu kadang-kadang padam, cuma kecil dia. Nah, nampaknya Ramadan kemarin luar biasa semangat kan, ya, on fire terus, masya Allah, sampai malam terakhir masih semangat seperti malam pertama. Indah sebagian, ya, sebagian alhamdulillah. Tapi setelah Ramadan mungkin kurang biasa, dan itu dialami juga oleh sang ikutan kita, teladan kita, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Ramadan lebih daripada di luar Ramadan. Cuman seperti kata Abu Utsman An-Nahdi, waktu saya bersemangat dan sehat, saya salat malamnya hanya 1 kali khatam Quran. Salat malamnya 1 kali khatam Quran. Tapi sekarang badan sudah mulai lemah, lutut sudah mulai goyah. Nah, ya kan, lutut lah mulai goyah, tulang lah mulai lemah. Jadi tidak tahu lo nulang mau toga leh. Jadi semalam cukup cik Al-Baqarah je Ali Imran ajunya. Ambo kyo. Kalau sebenarnya. Lima juz Ali Al-Baqarah dengan Ali Imran tahu ada. Dulu waktu bujang-bujang masih muda-muda, dia tahu boleh lutik adon kono dia samuran, alulah do gulo kan, alulah boleh akan sajus khatam samalam. Tapi deklah mulai lah tu badan lah mulai lama cukup Al-Baqarah dengan Ali Imran. Aku tambah semangat nampak tahun 8 3 juz semalam cendol. Ada mudah kan. Jadi kaum muslimin. Tapi subhanallah, seperti kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Wa man kanat fatratuhu ila sunnati faqad hudi." Siapa yang patrahnya tetap kepada sunnahku. Jadi ibaratnya cenderung kan kalau bosan ngaji, ibu lagu dia kan, ibu musik dia kan, sehingga adalah alat, sehingga adalah surat, nama surat pemusik. Allah musta'an. Jadi kalau sampai surat pemusik, jadi Nabi punya seorang musisi, terbayang tentunya,
Lalu istilah musisi zaman kini coba apa tuh bayar itu? Hah? Kita bayang aja kan? Yang bambu dan pentas tu waju bakile-kile sampai kadang bakal wale tu kan jual tino nak jual kain dia kan itu tu musisi tu untuk istilah kini atau diarti surat itu surat musisi. Sungguh aneh dan ajaib ya. Doakan aja lah mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Awak nak ngerti je sampai lu orang tak faham. Si awak nak ngerti je sih tak akan ada yang nak faham. Awak nak ngerti kalian kurang ngaji bunyinya. Dia soleh mulu dan luar negeri belum je. Elah mulu makin besar ni kan. Tapi ala kuliah mungkin masih ada syubhat yang bergayut di hati sehingga susah untuk berhenti. Ya. Tapi aku cuma jualinnya karena seorang jualin kau nak tentu daripada non salah tentu. Non salah tentu. Semoga Allah bukakan insyaallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi tapi siapa yang tetap di masa-masa futur nak keluar dari sunnah walaupun sedikit, faqad hudi, orang ini tetap dalam lingkaran hidayah. Tapi waman kanat fatratuhu ila ghairi zalik, siapa yang fatrahnya di saat redup semangatnya tapi meninggalkan sunnah, ini orangnya binasa, faqad halak, celaka. Aja tengok Nabi alaihissalatu wassalam ketika para sahabat terlihat kurang bersemangat, ile di boleh main musik, ile di main musik deh, kan tak ada. Kalau ngaji jadi kurban, ni dia namanya bola lepas lagu kan ya? Tidak ada. Oh, Nabi kan ada penyair, penyair iya. Tapi yang boleh penyair pakai musik dan tidak ada dalam buku syair kecuali dinukil dari Al-Mas'udi tadi itu dalam Muzahab. Dan Al-Mas'udi itu penuturnya para ulama hadis, itu pula jadi rujukan. Jadi kalau penutur jadi rujukan termasuk apa tuturnya, sehingga tambah syarat syair dengan harus ada musik. Ya seolah-olah terjemahan yang pas untuk syair adalah musik. La haula wala quwata illa billah. Ini kan satu apa lagi? Sebenarnya nak nonton semua tapi itu terbojo. Ini banyak terkicunya dia. Orang cerdik. Kan dia orang cerdik kan? Orang elok wangi, kena elok wangi. Jadi kalau elok wangi orang cerdik, tinggi ibadahnya. Tu bercerita tentang sesuatu menyesatkan, pasti diikut doang, atau setidaknya pasti dibela doang, pasti dibela deh uang. Ya kadang-kadang hilang patut deh ketujuh, tunggu harinya hari Kamis insyaallah. Hilang patut deh ketujuh. Enggak satu dia salahnya tapi dibela juga deh. Apa sebab? Nyawang awak. Jadi siapa nak menyambut kesalahan dianggap mencela dan merendahkan. Bukan. Tapi setabu je soalnya. Yang nyambut tak mencela merendahkan, pun cito dia mencela merendahkan je kan. Kan ibu dia kayaknya. Ya tak? Kan dia sambut jadinya anda. Tak faham ni, tak sekolah agama, sanggup sedih. Jadi makanya yang sebaiknya dihentikan masalah itu. Ya, tahu lah buat tu ya. Jadi perpanjang je lah. Mungkin dia salah selesai kan? Ya mungkin dia salah kalau dia tak topik. Kan selesai kan tidak? Mungkin tuan-tuan salah, mungkin dia salah, tuan-tuan tak buat tu. Apa yang sudah selesai? Apakah pada debat doang di pengajian di Ceplon kan? Ustaz jenis ikut tak buat sahabat ni yang tak ngerti, tak hadir ngaji suruh dia. Kayak sahabat mungkin buku nanan baca, apa tak baca. Buku nanan apa baca dia tak baca. Maka nanan sampai sosial nanan baca, nampak sahabat sosial apa baca. Selesai.
Oleh sebab itu sama-sama baca lah, so buku nan baca lo, buku apa dan usah Allah mam baca. Tu wasu sudah itu dia. Alhamdulillah tidak susu itu. Tapi kan tidak terkesan menghakimi kan. Tapi kalau sahabat apa tidak nyimak dapatnya tuh, atau kemana-mana cerita oleh sombong sendiri kan dia. Jadi selesai. Sebab Nabi sudah katakan, ana dhaminun bi rawdatin fi rasatil jannah. Saya menjamin taman di tengah-tengah surga liman tarakal mira walau kana muhiqqan. Siapa yang meninggalkan debat sekalipun dia di posisi yang benar. Apa lagi di posisi yang tak jauh. Batahajur. Tak tahu aib kecil menyawin Nabi asik punya musik. Nongan musik. Padahal Nabi yang ketika mendengar seruling kegembala dia tutup telinganya. Sambil berjalan tutup telinganya, tanya ke Abdullah bin Umar, dah mau dia leongnya. Lei Rasulullah tetap ditutup telinga dia. Berjalan dah mau dia lei tak tutup telinga dia. Asal itu lah jauh tak dah mau buka dia. Tu dia halal tutup telinga dia. Tu muslim adalah hati Allah SWT. Dia perang-perang menghadapi kaum musyrikin di Badar, di Uhud, di Ahzab dan lain-lain. Orang musyrikin kan pakai ketempenya, kan ya? Orang musyrikin kan pakai ketempenya. Iya dah. Tu dia. Tu Nabi lebih dah. Nang du musik kafir du nyawa buat musik Islami. Lebih dah Nabi. Kan tak. Tu di mana? Nabi punya musisi. Jadi walhasil kaum muslimat. Jadi kadang-kadang subhanallah. Jadi berat memang untuk bertahan di jalan yang setidaknya jalan yang terang. Masuk je jalan keturunan berliku itu. Wallahu a'lam. Sama berdoa kita karena terangnya malamnya saja seperti siang. Coba kamu lihat, kalau betul Nabi punya orang bermusik, kok kali Nabi menjadikan musik sebagai sarana dakwah. Ikut tambah yeyo, jangan soalnya Idul Fitri, Idul Adha, upaya tambah banyak musik soalnya. Dek kawasan Nabi ada musisinya kawasannya. Tak terkena nanti itu kan. Nabi ternyata punya artis penyanyi yang alat pandai bermain seorang musisi. Terbayang tak tonton siapa tu musisi gaji non Islami lah sampai dulu. Jangan dah bang Roma, kan? Itu tu soalnya darah muda ni kan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Bila Nabi cuma jadi itu kaum muslimin. Jadi subhanallah malu kita sebenarnya, tapi apa boleh buat? Ya. Lalu pembahasan panjang lebar yang tidak ada dasar akhirnya masuk dalam ruang syariat, bermain di bahasa. Kalau bertentangan hakikat lughawiyah dengan hakikat syar'iyyah, ini makna bahasa, ini makna syar'i. Jangan didahulukan juga makna bahasa itu. Tetap didahulukan makna syar'i. Nah, kalau bicara syair menurut orang Arab harus ada musik. Kamu tidak menemukan. Kecuali bahasa sebagian mutaakhirin. Iqa itu bukan artinya musik. Tapi di terjemahan resmi Google memang musik ada. Iqa itu adalah oktav, berirama, bertingkat. Itu iqa. Tetapi di zaman sekarang pakai musik. Kalau dulu tidak, membaca dengan irama itu juga. Kalau saya jangan mampu alfiah kan jadi itu kalamuna lafzun mufidun kastaqimnya. Dia. Tapi yang mau pertama baca di Madinah lang-lang dan orang lain.
ngelarang orang lain, dia tidak sambut lah bawa dengan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi siapa yang fatrahnya tetap dia dalam sunnah, maka orang dapat hidayah. Wa man fanat fatratuhu ila ghairi dzalik, siapa yang fatrahnya kepada selain sunnah, maka orang itu binasa. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, antum misalnya boleh ngaji tahun belum gembira, nah disunahkan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah di saat gembira tersebut kan nampak sunnah Nabi SAW, dia bertakbir, bertahmid, bertahlil, ilai bona bohong alat aburonangnya wak pakai nak lay bersemangat ayayo bertakbir, lay semangat ayayo bertakbir, takbiran wak pakai Allah lay nawo ilai nawo Nabi Nabi berarti yang membuat itu tuh ketika mereka jenuh dengan takbiran tanpa lalu keluar ke lain sunnah Nabi, dapat hidayah? Enggak. Makanya ketika sudah mulai pakai ketempi, nampak yang banyak takbiran uang mudah-mudah. Kan ya? Kenapa tuh kan? Dahulu kan yang tutupnya kan gini, anak remaja. Dek hadir dia nyelena wa irama jadi ya li hadir para musisi. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, akhirnya kita mencari kegembiraan, mencari amalan tapi keluar dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Akhirnya apa? Yang seperti ini kata Nabi faqad halak, akan binasa. Tapi harus kita tahu bersama, setiap orang yang binasa ada non sengaja aku binasa, ada sengaja aku binasa, ada tuan tu dia mau menunjukkan binasa, semuanya dengan niat dan iktikad baik. Apa buat dua ayo kacunya nak lewat silaturahim kan ya. Apa buat oleh kacu monang berbagai nak lewat syukuran kan ya. Nyokan awak dapat kemenangan besar nih ya, bisa puasa bulan Ramadan, bisa puasa ayana, puasa bulan Mei dan sebagainya, kan banyak munasabah tu. Tapi Nabi tak pernah bersyukur dia. Nabi SAW pun ada penikmat kodam, tak pernah. Apa contoh? Menang di perang Badar, sah? Menang di perang Badar itu nikmat besar apa kecil? Nikmat besar. Sampai orang-orang yang ikut perang Badar punya tempat dan posisi lebih daripada mereka yang tak ikut perang Badar. Selamat di perang Uhud, artinya target orang musyrikin tak tercapai, menguasai Madinah kan? Tak tercapai. Ada Nabi bersyukur? Nabi bersyukur tak? Bersyukur, tapi ada syukurannya. Iya, syukuran dengan gaya kita. Aku itu nang lawak lah di bini imbad Allah Ta'ala kodam tabasawak buat peraya kena muanya. Tak juga. Berarti sunnah Nabi bukan syukuran itu tidak mesti dengan peraya. Jelas? Baik. Makkah ditaklukkan, kembali ke pangkuan Islam, nikmat besar. Baik. Ada Nabi buat syukuran di Masjidil Haram? Oh, sampai tak ada biti dan tak ada tuan-tuan. Ketika selesai perang Hunain itu, datang Uyayna bin Hisn di bedek Nabi sapi seorang.
Datanglah siapa Aqra bin Habis di bedek Nabi SAW 3 tri kambing. Iko satu untuk tu tak nak bitiro tu balik. Awak siku kau pula balik godang nombor kan? Mak oleh suku nombor tu godang tu nak tiap tahun pandai. Kau baru siku lah boleh godang. Iko pesa tu sapi, pesa tu untuk dia ganti kambing. Iko pesa iko untuk sampai liburan yang ansor ni bang ansor ada ang ansor liburan ini sampai lo tak bayar di mereka iko no dia lalu balik kampung contoh boleh kan itu sampai berita itu ke Nabi SAW. Lalu mereka kumpul oleh Nabi, tak boleh bercampur dengan siapapun. Kalau bercampur iko ada bingit gitu, makanya ditutup pintu itu oleh Nabi. Ya Ustaz, adon ndak ansor si pokoknya. Adon ndak bang ansor si pokoknya. Nah, jadi tak ada. Setelah itu baru Nabi bicara. Betul benar Nabi. Ya ma'syarul ansar, law salakan nasu wadiyan wa salakal ansar wadiyan la salaktu wadiyal ansar aw syi'bal ansar atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi banyak-banyak berbicara, bukankah kalian dulu sesat lalu Allah beri petunjuk denganku? Mereka bilang iya. Bukankah kalian dulu hidup menderita lalu Allah lapangkan dengan kedatanganku? Iya. Bukankah kalian dulu saling bermusuhan lalu Allah jadikan bersaudara dengan dakwahku? Iya. Kan iya ya? Aduh, bisa diingkari kan? Enggak. Sampai nangis, contoh jibaji nangis. Kan tujuh baju nanginya pecah mantu antu setelah baju nangi pecah sedot jadi itu nangi dek. Kenapa? Mereka sudah keliru berprasangka kurang baik pada Nabi SAW. Lalu Nabi sampaikan, mau tak kalian, mana yang lebih baik, kalian pulang bawa kambing, bawa onta, bawa udak, bawa dan sebagainya, ya, atau kembali membawa Rasulullah SAW? Mana mahi kudu Rasulullah, mana mahi kabu Rasulullah. Kadang kata gede kabu pentingan Nabi SAW. Ikan tak gede kabu pentingan Nabi SAW. Nabi lebih mahal. Dan gara-gara kabu, gara-gara sapi, gara-gara kambing, gara-gara piti, lalu kita tinggalkan Nabi SAW. Akhirnya mereka sadar, ternyata mereka keliru, bahwa harta itu tidak berguna, tetapi Nabi lah yang berguna sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaum muslimin Allah. Jadi Nabi tidak membuat pesta dia, bukan karena tidak ada piti, tapi karena memang bersyukur itu bergeser pengertiannya dari makna yang kita pahami. Silaturahim juga kayak gitu. Nabi orang yang paling menyambung silaturahim, tapi bukan dengan event-event. Dengan event itu kadang channel ngumpul saus itu bantah sudah ditulis. Kan ya kan? Kadang dia ngumpul saus. Lalu orang ekor ndak kata bosok dua dia ada yang PTB dulu ndak tahu PTB pulau yang itu kan panjang dulu pulau yang. Jadi ya akhirnya nyasin milion aja. Mana boleh tu baca lewat je kalau buat tapi mana tak boleh banyak nyasin. Enggak. Silaturahim yang benar itu seperti Nabi SAW. Bukan maknanya tak boleh buat event, bukan. Dia bukan maknanya tak boleh bukan, tapi adalah berhelatan yang tak keluar dari sunnah Nabi SAW. Oleh sebab itu jangan bawa musisi, karena Nabi tak pernah bawa musisi, tapi bawa penyair boleh. Makanya kayo kan campak ikan koyong pulau, ikan pitu dicampak dulu ya. Kayo kan mau gak seno dan di pintu tu kan, itu boleh, tak masalah, iya kan? Ya. Jadi kaum muslimin boleh nak adu pantun misalnya, boleh. Ikan pari, ikan belida, ya kan? Tak boleh. Dibeli di pasar Bangkinang ya. Saya tahu itu.
Hah? Nggak bisa paham tuh? Aku hidupkan itu kembali, tidak ada masalah kaum muslimat yang mati. Bukan dengan mengundang gitaris, orang main piano, bukan main dan sebagainya. Jadi bergembiralah, tapi jangan di luar dari sunnah Nabi Alaihissalam. Karena keluar sunnah itu pasti binasa. Tapi tidak keluar walaupun kita berkurang intensitas amal, tapi tidak keluar dari sunnah seperti Abu Usman An-Nahdi tadi. Ketika semangat khatam Quran semalam, ketika kurang semangat 5 juz jadi itu awal nggak bisa jadi itu loh. Doa potong semangat 1 juz semalam. Gini atau lebih tinggi sekali. Kalau tinggi berarti keluar dari sunnah, karena sunnah Nabi tidak putus dari beramal. Makanya kaum muslimin di ayat setelahnya nanti Allah ingatkan kepada para istri Nabi untuk senantiasa mengulang-ulang yang dibaca di rumah Nabi, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Alaihissalam. Makanya azan masuk waktu azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu
nomor berapa? Baik, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT. Kemudian di akhir atau ayat terakhir disebutkan oleh Syekh An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa qala ta'ala wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Dan sebutlah atau ingatlah apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian, wahai para istri Nabi, wahai para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ayatillah, yaitu berupa ayat-ayat Allah, itu Al-Quran. Baca itu terus. Wal hikmah, dan al-hikmah. Al-hikmah dalam Al-Quran seperti kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, al-hikmah dalam Al-Quran pada umumnya maknanya adalah as-sunnah. Dan Imam Nawawi ketika menukil ayat ini di sini di bab al-muhafadzati 'ala sunnah, bab menjaga as-sunnah, berarti beliau juga berpemahaman yang sama bahwa ini maksud dengan al-hikmah di sini adalah as-sunnah. Jadi harus diulang-ulang, itu yang disebut-sebut, harus diingat-ingat terus supaya kita tidak keluar daripadanya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ketika umat Nabi Muhammad SAW, khusus di zaman sahabat, mereka selalu menanyakan apa sunnah Nabi dalam suatu masalah, dan mereka tidak mau keluar daripadanya, tidak mau keluar daripadanya. Ketika ada yang melakukan walaupun tidak sampai membuat amalan batal, mereka akan segera kembalikan atau tegur. Misalnya ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di Mina menyempurnakan salat 4 rakaat, ditegur oleh Abdullah bin Mas'ud, sunnah tidak seperti ini ya Amirul Mukminin, sunnah bukan seperti ini. Demikian juga ketika Muawiyah bin Abi Sufyan mencium seluruh rukun Ka'bah, seluruh sudut Ka'bah, dengan alasan Ka'bah semuanya barakah. Lalu kata Abdullah bin Umar bin Khattab, laisa hakadha sunnah, sunnah bukan seperti ini. Nabi tidak mencium kecuali al-hajarul aswad. Umar radhiyallahu ta'ala anhu ketika mencium hajarul aswad, dia kalau dilihatnya orang ramai, dia tidak mau menciumnya. Apa sebab? Nabi ingatkan dia, Umar, ka'anta rajulun qawi, kamu ni orang kekar, jangan kau sakiti orang lain kalau mencium hajarul aswad. Makanya beliau ketika ramai orang dan harus berdesak-desakan dengan orang, wong kadang desak-desak juga kene, puede malah buat badan kan satu campak juga kan ya, badan gandang dan kekar. Ya, wadang dan kekal. Setan tak boleh nyoba. Bayangkan. Makanya Umar radhiyallahu anhu ingat itu pesan Nabi alaihi salatu wassalam, engkau rajulun qawi, kamu orang kuat. Dan di saat ada kesempatan mencium hajarul aswad, dia katakan, wallahi ya hajar, demi Allah wahai hajar, hajarul aswad. Dari mana? Dari Surabaya kan? Tidak batu tuki, batu tuki apa namanya? Poniran apa? Batu yang lalu leleng sakti lewat di Jawa Timur kan? Bonari. Ponari kap. Jangan ayu ponari di situ merek biasa.
Pokari ya, Pokari. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi batu dari surga, kalau cerita-cerita keramat pasti keramat Hajar Aswad lah, kan ya? Kan ya? Tapi apa kata Umar? Wallahi ya Hajar, inni la a'lam, saya tahu benar. Annaka hajarun la tanfa'u wa la tadur. Kamu hanya sekedar batu yang tak bermanfaat dan tidak memberikan mudarat. Tak bisa memberi apa-apa, dia hanya makhluk dan makhluk Allah. Terus kenapa kau cium ni Umar? Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuka. Kalau bukan karena Rasulullah saya lihat menciummu, saya tidak akan cium. Nah, lepona Nabi mencium batu nisan. Tak pernah cium juga. Kan itu. Jadi kaum muslimin, kalau bukan karena Rasul yang mencium, maka saya tidak akan cium. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ma'asyarul kiram, ketika Nabi alaihissalam lewat di suatu kuburan, lalu dia katakan orang di kubur ini sedang diazab. Lalu Nabi ambil suatu pelepah kurma, dibelah dua, lalu satu di sini, satu di sini. Lalu Nabi katakan, kenapa melakukan? Semoga Allah ringankan azabnya selama ini belum kering. Ayo, sebagian ulama mengatakan karena belum kering masih bertasbih. Siapa yang bilang selama kering aja bertasbih? Bukankah benda mati juga bertasbih? Yang pertama. Yang kedua, Nabi tidak melakukannya kecuali sekali atau dua kali saja. Yang ketiga, sahabat yang selalu bersama Nabi tidak melakukannya. Berarti khusus untuk Nabi dan khusus untuk kuburan itu. Bukan karena dia bertasbih atau tidak. Kaum muslimin dan muslimat, kalau karena bertasbih itu sagun untuk buat di kuburan tidak. Karena hasuk kalau dalam mulut tidak ada dosa. Karena dosa gue tidak kuat. Kan dia power gitu dulu, belantiang doang. Jadi lantiangnya power tersakiti, jatuh ke kuburan dulu. Kata-kata lewat. Salah tunjuk kuburan bagi gigi sampai logam. Aduh ya gini lah mah. Gigi tangan sampai logam lah. Ah? Nyok mamai ada jolah. Tiri. Jadi kau muslimin muslimat. Jadi kalau bukan karena saya lihat Rasul, nah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mencium, saya tak cium. Jadi beginilah mereka sehingga mereka selamat. Seperti kata Nabi tadi, siapa yang fatratu ila sunnati faqad hudi. Siapa yang ketika lemah beramalnya tak keluar dari sunnahku dapat hidayah. Tapi ketika lemah cari yang lain selain sunnah Nabi, orang ini akan binasa. Akan ada fitnah. Makanya setiap ada yang baru yang dibuat orang pasti menimbulkan gejolak fitnah di antara kaum muslimin. Kalau kan babantau atau gedawa jadi ibu-ibu itu sama. Ya. Kalian kan bantah juga tak kalian enggak ikut Nabi yang perintahkan. Nya enggak sambung dulu tuh. Kayaknya kan sawilo. Dulu ketika di masa Turki Utsmani mau ke Madinah sebanyak-banyak kuburan keramat. Banyak kuburan keramat, Babwe Kuba, Codomo Saji. Mana tonton ke Istana Syiahnya? Lain. Kan ada kubur Codomo Saji tempe kan ya? Lebih apa itu dulu di kuburan Ma'la, di kuburan Baqi. Ya dibuat di orang Turki Utsmani, karena memang banyak ulama sufi, orang-orang tasawuf, sehingga mereka kuburan kadang-kadang lebih barokah pada Musa Haji boleh dia agaknya, tapi kuburan tak boleh diajak, kan ya? Kalau Musa Haji dia agak ya, untuk aja tak apa nangnya untuk kemaslahatan umatnya, tapi kalau kuburan ya diajak hanya ya. Bapak entah. Jadi kaum muslimin seolah-olah musaji, seolah-olah kuburan lebih mulia daripada masjid. Tapi lah kuliah. Nah, ketika Allah berikan kekuasaan kepada
kerajaan Arab Saudi. Mereka karena sudah mengikrarkan undang-undang dasar negaranya adalah Al-Quran dan Sunnah. Kemudian berdasarkan pemahaman as-salafus salih. Siapa imamnya as-salaf itu? Siapa imamnya? Rasulullah. Kan tak jawab macam mana? Siapa imam nang tu ni? Tak imamnya awak ada imam Abu Hasan Asy'ari. Ya, di fikih Imam Syafi'i, di tasawuf Imam Ghazali, di pemikiran Imam Tafadhul enggak ya? Ini muslim. Nah, jadi menggaduh. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi ada imam bagi mereka. Kalau kita imam kita adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau itu jadikan takkan pernah umat Islam bersatu loh. Di Indonesia tak bersatu, dah lagi luar negeri. Orang India tu Abu Hanifah loh, mereka imam. Ya, di akidah Abu Mansur Al-Maturidi loh, mereka mereka. So itu, pelok ke Maroko lah Imam Malik, imam. So, akhirnya umat Islam tak akan bersatu. Tapi kita dakwah kita seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu nak tiba motor awak ni nya. Tak kan bila tonton dalam hadis lah sahabat ngomong motor. Kan ya? Dia dah ambilnya kan? Hakim At-Tirmidzi kan bahwasanya Nabi SAW mengatakan akan datang masanya kepada umatku mereka naik kendaraan dari dalamnya. Kan tak ada zaman Nabi dulu kan? Ada orang naik unta dari Pawi? Tak ada. Naik kuda di tak ada. Bila ada? Zaman awal. Tahu kan tak? Al-Quran juga mengatakan wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina. Allah ciptakan bagi kalian khayl, kuda, wal bighal, bagal peranakan kuda dengan keledai, wal hamir dan keledai. Untuk apa? Litarkabuha, untuk kendaraan, wa zina, untuk perhiasan. Ya. Kan bangga awak punya kuda kan, apalagi 1,7 miliar lo gosiku. Ya, kalau sudah mati tak kan makan mana. Wa yakhluqu ma la ta'lamu. Nanti Allah akan ciptakan lagi kendaraan-kendaraan lain yang belum kalian ketahui. Jangan sabulah kalau ada contoh Nabi kalau jadi untuk je lah kamu sajinya. Bawa kami untuk kalau ada untuk mana untuk lah. Tak mahal minyak. Iya, kemudian kok parkir tak bayar parkir lah. Kerana aku lewat lampu merah tak kena tilang dah. Tak ada dah aturan lalu lintas untuk sono ada. Ini kendaraan beroda 4 ni kan, tak berkaki 4 tu kan. Jadi kaum muslimin muslimat ya Allah. Ditambah lagi ada kunci yang beri Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham urusan dunia. Jadi sudah dibebaskan oleh Nabi Allah. Nah, ketika mereka sudah mengikrarkan undang-undang dasar negara Al-Quran Sunnah mengikut salafus salih, tentu itu yang dijalankan. Mereka lihat di zaman Nabi tidak ada satupun kuburan yang ditinggikan kecuali diratakan. Sunnah kan? Iya. Sehingga dengan itu alhamdulillah boleh dikatakan tidak ada kuburan keramat di Jazirah Arab. Tapi tetap ada awak nginci mana kuburan keramat tu setnya tonyong juga sampai dulu ketika Nabi Ibrahim digoda setan di kapal ini ada sula dia pak tiang saja haram mana tompe dosanya tidak kena wujud tiang sula lah ganti batu dulu batu puah batu tak apa nama tanali kan kini lah batu puah lam dari Italia gitu. So bahkan lantai sampai tawaf itu kan dulu ada kisahnya itu. Tinggal itu juga tinggal ya di mana Jerman ya? Italia. Yunani, masya Allah. Apa itu masalah? Jazakallah khair. Alhamdulillah. Tidak tahu juga tiang sama Nabi, tapi banyak teman cero.
Di mana dulu kayu topik Nabi di Bodaro dulunya. Ala pelo India kok kena Pakistan, Afghanistan, macam-macam lah kan. Ala babungku lo batu situ pulang masih. Jadi itu lo dibuat merek dia Arab Saudi no. Di siko dulu Nabi disusukan. Tengok banyak macam itu, akhirnya dihilangkan. Abang, gila warna ketujuh itu lo menghilangkan situs sejarah. Itu mana amu tentulah memelihara kuburan Abu Jahal pada meluaskan Masjidil Haram. Hah? Mana namu Masjidil Haram di Palawai atau kuburan Abu Jahal di Bagau? Akan luang ikut sunnah Nabi pasti Masjidil Haram di Palawai. Tapi mana penyembah kubur tentu kuburan harus di Pagadang. Saja. Nah, sunnah Nabi SAW, masjid diutamakan, masjid didahulukan, dan kuburan-kuburan yang membuat orang tersesat jalan itu harus diratakan. Makanya kubah-kubah dulu yang dibangun di atas kuburan itu dihancurkan oleh negara yang mengklaim menghidupkan sunnah Nabi SAW. Bisa dicedalin dari hadis Abu Tayya Al-Asadi radhiyallahu anhu qala li Ali bin Abi Thalib, Ali berkata kepadaku, mau tak kamu saya utus aba'atsuka lima ba'athani Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti dulu Nabi mengirim saya. Apa yang kata Nabi? Ya Ali, la tajidu qabran musyrifan illa sawaita, jangan sampai ada kuburan yang ditinggikan kecuali engkau ratakan. Nah, kemudian wala qabran mabniyan atau kama qala sallallahu alaihi wasallam illa wa hadamta, tidak ada kuburan dibangun kecuali engkau runtuhkan. Berarti sunnah Nabi tak meruntuhkannya. Sunnah Nabi tak meruntuhkannya. Sunnah. Tapi tuan-tuan jangan buat lagi nilai bermasalah berkasus hukum memang, sebab bukan kita pegang kendali. Tayyib. Kalau seandainya Allah berikan dan memungkinkan, maka kita akan sosialisasikan, karena tidak ada gunanya membangun untuk orang mati. Pada mabin 1 juta, 2 juta, kadang ada 5 juta, kadang ada 6 miliar dolar. Nama kuburan 6 miliar dolar? Hah? Di mana? Ada yang nyobu kini bu. Kalau 6 miliar dolar berapa dapat? Tuan-tuan? Hah? Kok buat nolong? Hah? 6 miliar 9 ya? 6 ibu dikali dolar berapa? Mulai ibu maik ini kami dulu 2.000 penantinya siapa mana bahan? La ilaha illallah yuni, kami 35.000 dulu sampai ini. Baik 5.000 Toy. Hah? 90 ibu 90 triliun. Berapa provinsi deh lo? Seluruh provinsi di Sumatera ya, kan ya? Iya kan? Subhanallah, botok kuburan. Apa dia amuan mamben ke kuburan le? Bodoh mamben ke masyarakat yang di bawah garis kemiskinan tadi. Ben ke musikin Nabi makan dehnya, kan ya? Tapi ben ke saya nak kena makan merah, kan makan merah. Uang lama BPT dulu balik modal dia. Ada kuburan di Timur Tengah itu di negara Islam juga penghasilan setahunnya hanya 50 juta. Tak piara. 50 juta setara dolar lah. Bawa itu saya. Tong dia. Kali tentu dah. 50 juta kali 5.000. Enggak 7,5 miliar, 750 miliar. Tuang mau pemerintah menagang dong? Hah? Kecuali yang mereka yang memang menegakkan Al-Quran dan Sunnah.
Makanya kaum muslimin harusnya kita mendoakan Arab Saudi itu. Kenapa? Tegak Al-Quran dan Sunnah di situ. Kalau mereka mau, berapa peluang untuk dibuka situs sejarah kuburan Abu Bakar, siapa yang masuk 10.000 rial, kan bisa aja kan? Iya, kuburan Umar, kuburan itu sebagainya. Apalagi kuburan Rasulullah SAW. Basyangi orang model, tapi mereka ada itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Bersyukur kita karena mereka menjaga tauhid daripada mengkultuskan yang tidak boleh dikultuskan. Wallahu musta'an. Jadi wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Hidupkan Al-Quran, hidupkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kalaupun lemah tapi tak keluar dari sunnah, tapi walaupun kuat tapi keluar dari sunnah, itu lebih baik lemah tapi dalam sunnah. Itulah ketika hadis ini atau ayat ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam bab al-muhafadzah ala sunnah. Barangkali demikian kaji kita malam ini. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kita semuanya, baik yang hidup maupun yang sudah mati, dan menyembuhkan siapapun yang sakit di antara kita para jemaah. Semoga Allah berikan kesehatan yang sempurna, afiat, dan kembali bersama kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.